Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peluang pada bagian pertama, yaitu khususnya peluang suatu kejadian. Beberapa pengertian yang perlu kita pahami diantaranya adalah percobaan. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. Kemudian ada ruang sampel, yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Pada percobaan lempar undi sebuah dadu, yang dimaksud ruang sampel itu adalah himpunan dari munculnya mata 1, 2, 3, 4, 5 atau munculnya mata 6. Kemudian istilah yang ketiga yaitu ada titik sampel, yaitu anggota-anggota dari ruang sampel. Berarti pada percobaan lempar undi sebuah dadu yang dimaksud titik sampel adalah ini mata 1, mata 2, 3, 4, 5 atau mata 6. Dan yang terakhir yang perlu kita pahami adalah tentang kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya pada percobaan lempar undi sebuah dadu ini saya contohkan yaitu munculnya mata dadu prima. Kejadian munculnya mata dadu prima berarti yang dimaksud adalah munculnya mata 2, mata 3 atau mata 5. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A biasa ditulis dengan PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA-nya merupakan banyaknya anggota dari kejadian A, dan NS-nya adalah banyaknya anggota dari S atau dari ruang sampel. Pada percobaan lempar undi sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya ada 6, yaitu ada 6 anggota ini ya. Kemudian kejadian, misalnya kejadian muncul mata dadu prima, yaitu munculnya angka atau mata 2, 3, dan mata 5. Di sini anggotanya ada 3, berarti NA-nya sama dengan 3. Sedangkan peluang kejadian A adalah NA dibagi NS, berarti 3 dibagi 6. Atau kalau disederhanakan menjadi setengah. Selanjutnya kisaran nilai dari peluang. Nilai peluang berkisar antara 0 dan 1. Jadi tidak ada nilai peluang negatif dan tidak ada juga nilai peluang lebih dari 1. Misalnya 1,5, 2, 3 dan seterusnya tidak ada ya. Nilainya hanya antara 0 dan 1. Jika peluang kejadian A bernilai 0, ini artinya adalah kejadian A tidak mungkin terjadi atau kejadian A mustahil terjadi. Jika PA atau peluang kejadian A sama dengan 1, artinya kejadian A itu pasti terjadi. Dan peluang komplement A atau peluang terjadinya bukan A biasa ditulis dengan PA aksen atau PA pangkat C, kadang-kadang ditulis dengan pangkat C. Saya gunakan saja PA aksen. Hubungan antara PA dengan PA aksen itu adalah jika ditambahkan peluang terjadinya A ditambah dengan peluang terjadinya bukan A itu pasti sama dengan 1, atau bisa juga peluang terjadinya bukan A itu diperoleh dari 1 dikurangi peluang terjadinya A, atau bisa juga dibalik, PA sama dengan 1 dikurang PA aksen. Misalnya pada percobaan lempar undi sebuah dadu,
dengan ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mustahil terjadi muncul mata dadu 7 karena mata dadunya sampai 6 saja. Jadi peluang terjadinya muncul mata dadu 7 berarti sama dengan 0 karena mustahil muncul mata dadu 7. Dan pasti terjadi muncul mata dadu kurang dari 7. Jadi peluang muncul mata dadu kurang dari 7 bernilai 1 karena pasti terjadi nilainya atau mata dadunya kurang dari 7. Andaikan A adalah kejadian muncul mata dadu prima, berarti anggotanya muncul 2, 3, atau muncul 5. Maka A aksen, yaitu kejadian muncul mata dadu bukan prima, berarti selain 2, 3, 5, yaitu 1, 4, atau 6. Kemudian bagian terakhirnya ini pengertiannya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan terjadinya A adalah banyaknya K percobaan dikalikan besarnya peluang terjadinya A. Misalnya saya rumuskan di sini atau dilambangkan FHA, ini frekuensi harapan terjadinya A adalah K kali peluang terjadinya A, atau bisa juga frekuensi harapan A sama dengan K kali NA dibagi NS, karena rumusnya PA adalah NA dibagi NS. Pada percobaan lempar undi sebuah dadu dengan ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, misalnya A adalah kejadian muncul mata dadu prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jika percobaan lempar undi dilakukan 10 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dadu prima adalah FAA, yaitu 10 kali peluang terjadinya A, yaitu ada 3/6, berarti 10 kali 3/6, atau disederhanakan 10 kali setengah, karena 3 dibagi 6 bisa disederhanakan menjadi 1/2, atau ini kita bagi, hasilnya adalah terjadi 5 kali. Jadi harapannya kalau dilempar undi sebanyak 10 kali, maka ada harapan bahwa munculnya mata dadu prima itu terjadi sebanyak 5 kali. Oke, kita pelajari contoh-contoh berikut supaya kita bisa lebih paham dengan berbagai bentuk kejadian. Ini contoh yang pertama. 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilambungkan bersama-sama 1 kali. Besarnya peluang kejadian muncul jumlah 8 dari kedua mata dadu adalah, masalah ini kita buat solusi. Ada solusinya, kita bahas sebagai berikut. S-nya adalah himpunan dari anggota ruang sampel. Berarti bisa saja yang merah muncul 1, birunya muncul mata dadu 1 juga. Atau yang merah muncul mata dadu 1, yang biru muncul mata dadu 2, atau 1 dan 3, dan seterusnya sampai yang terakhir. Bisa terjadi yang merah muncul mata dadu 6, yang biru juga muncul mata dadu 6. Dan ini kalau kita hitung semua dari 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 1,6, dilanjutkan 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya sampai 2,6, dan dilanjutkan terus sampai 6,6, maka anggota S ini sebanyak 6 kali 6, yaitu ada 36. Kejadian A di sini tadi munculnya jumlah 8, berarti bisa kita pasangkan. Misalnya dadu merahnya 6,
birunya muncul 2, atau merah muncul 5, birunya muncul 3, atau merah 4, biru 4, atau merahnya 3, birunya muncul 5, atau bisa juga merahnya muncul 2, birunya muncul 6. Dan di sini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Na-nya ada 5. Maka peluang terjadinya A adalah Na dibagi Ns. Berarti 5 dibagi 36. Atau 5/36. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Dari huruf pada kata Indonesia Raya akan diambil 4 huruf secara acak. Tentukan peluang terambilnya 1 huruf vokal dan 3 huruf konsonan. Oke, solusinya sebagai berikut. Dari kata Indonesia Raya ini tersusun dari 13 huruf ya. Ini I, N, D, O, N, E, S, I, A, R, A, Y. Ini ada 13 huruf. Kemudian huruf-huruf vokalnya adalah I, O, E, I, A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian huruf konsonannya berarti karena tadi 13, vokalnya 7, berarti konsonannya ada 6. Yaitu ini N, D, N, S, R, Y. Ya, ada 6. Dan NS-nya di sini bukan 13-nya, tetapi dari kasusnya di sini akan diambil 3 huruf secara acak. Berarti NS-nya adalah banyaknya cara mengambil 4 huruf dari 13 huruf yang ada. Hal ini adalah merupakan kasus kombinasi. Karena 4 huruf yang terambil itu tidak penting urutannya, yang penting adalah terambil. Berarti ini kasus kombinasi, yaitu NS-nya sama dengan 13C4, atau kombinasi dari 13 diambil 4. Berarti 13 faktorial dibagi 4 faktorial kali 9 faktorial, yaitu 13 dikurang 4 hasilnya 9 ya. 9 faktorial. Kemudian 13 dan 9-nya ini kita bagi, sisanya adalah 13 kali 12 kali 11 kali 10. 4 faktorialnya diuraikan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 12 bisa terbagi habis oleh 3 kali 4. Sedangkan 10-nya ini bisa kita bagi dengan 1 kali 2 dapat 5. Kemudian kita hitung 13 kali 11 kali 5, dapatnya 715. Sedangkan NA-nya di sini adalah banyaknya cara mengambil 1 dari 7 huruf vokal. Ya. Ini tadi terambilnya ya, peluang terambilnya 1 huruf vokal. Sementara huruf vokalnya ada 7, berarti cara mengambil 1 dari 7 huruf vokal dan 3 dari 6 huruf konsonan. Berarti NA-nya di sini adalah kombinasi dari 7 diambil 1 dikalikan kombinasi dari 6 diambil 3. Dengan menggunakan rumus kombinasi bisa dituliskan menjadi 7 faktorial dibagi 1 faktorial kali 6 faktorial dikalikan 6 faktorial dibagi 3 faktorial 3 faktorial, atau diuraikan yang 7 faktorial dibagi 6 faktorial ini menjadi 7 saja ya. Kemudian satunya tetap 1 faktorial tetap 1. 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial sisa 6, 5 kali 4 saja. Kemudian 3 faktorial yang depan adalah 1 kali 2 kali 3. Nanti 6 dengan 1, 2, 3-nya habis terbagi. Nah, sehingga yang kita hitung hanya 7 kali 5 kali 4 atau sama dengan 140.
Maka peluang terjadinya A atau PA adalah NA dibagi NS, yaitu 140 dibagi 715. Atau kalau kita sederhanakan, sebelum disederhanakan bisa kita uraikan tadi 140-nya diperoleh dari 7 kali 5 kali 4, sedangkan 715-nya diperoleh dari 13 kali 11 kali 5. Nanti 5 dengan 5 bisa dibagi habis ya. Sehingga hasilnya tinggal 7 kali 4 dibagi 13 kali 11. Sehingga bentuk sederhananya adalah 28 per 143. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga supaya lebih memahami masalah. Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari kantong diambil 3 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang yang terambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Oke, solusinya demikian. NS-nya adalah banyak cara mengambil 3 bola dari 8 bola yang ada dalam kantong. Berarti kasus ini merupakan kasus kombinasi dari 8 diambil 3. Yaitu 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial. Nanti 8 dan 5-nya bisa dibagi sehingga sisa 6, 7, 8. Kemudian 3 faktorialnya adalah 1, 2, 3. Selanjutnya 6 dan 1, 2, 3-nya ini terbagi habis sehingga sisa 7 kali 8 saja, yaitu hasilnya 56. Nah, NA adalah banyak cara mengambil 2 dari 5 bola merah dan 1 dari 3 bola putih. Karena tadi terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Sementara bola merahnya tersedia ada 5 bola merah dan bola putihnya ada 3. Itulah NA-nya. Berarti merupakan kasus kombinasi dari 5 diambil 2 dikalikan kombinasi dari 3 diambil 1. Dengan menggunakan formula kombinasi berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Yang 3C1-nya adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial 2 faktorial. Kita sederhanakan menjadi yang 5 faktorial dan 3 faktorial, sisa 4 kali 5 saja. 2 faktorialnya adalah 1 kali 2. Sedangkan 3 faktorial dan 2 faktorialnya terbagi sisa 3 saja. 1 faktorialnya bernilai 1. Selanjutnya 4 dan 2 terbagi sisa 2. Berarti hasilnya adalah 2 kali 5 kali 3 atau sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30. Maka peluang terjadinya A adalah NA dibagi NS, yaitu 30 dibagi 56. Atau kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 2 diperoleh 15 per 28. Kita lanjutkan dulu dengan contoh yang keempat. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun suatu bilangan ratusan dari angka-angka yang berbeda. Jadi angka ratusan tapi syaratnya angkanya beda semua. Tidak boleh terjadi misalnya 111 tidak boleh terjadi. Nah, jadi angkanya harus beda-beda. Dari bilangan yang terbentuk akan diambil sebuah bilangan secara acak. Peluang yang terpilih bilangan genap adalah, oke, kita bahas dulu solusinya seperti ini. NS-nya adalah banyak cara menyusun bilangan ratusan dari angka-angka yang berbeda. Berarti NS-nya adalah ratusannya bisa kita susun duluan, ada 5 pilihan ya, karena angkanya ada 5, bisa bebas memilih. Ada 5 pilihan.
Kemudian kalau dari 1 sampai 5 ini sudah dipilih 1, maka sisa 4 pilihan untuk menentukan angka puluhannya. Selanjutnya untuk angka satuan sisa 3 pilihan karena sudah dipakai 2 angka untuk ratusan dan puluhan, maka sisa 3 pilihan. Selanjutnya kita kalikan 5 kali 4 kali 3, hasilnya adalah 60. Kemudian NA-nya adalah banyak bilangan genap dari susunan bilangan tersebut. Berarti NA-nya adalah kita mulai ya, bilangan genap itu ditentukan oleh satuan duluan. Ini ratusan, puluhan, satuan. Jadi genap atau ganjil penentunya adalah di posisi satuan. Kalau satuannya angka ganjil pasti disebut bilangan ganjil. Kalau satuannya angka genap pasti disebut bilangan genap. Maka untuk menentukan ini kita mulai dari satuannya. Bisa beri warna lebih tebal ya. Satuannya ada 2 pilihan karena bilangan genapnya cuma ada 2 pilihan, bisa 2 atau 4 saja. Jadi ada 2 pilihan. Kemudian untuk puluhan sisa 4 pilihan karena ini ada 5 angka. Yang 1 angka tadi sudah dipakai, apakah 2-nya atau 4-nya sudah dipakai untuk posisi satuan, sehingga sisa 4 pilihan. Sedangkan ratusannya sisa 3 pilihan karena 2 angka sudah dipakai untuk satuan dan puluhan. Selanjutnya kita kalikan 3 kali 4 kali 2, hasilnya adalah 24. Maka peluang yang terpilih bilangan genap adalah PA-nya NA dibagi NS atau 24 dibagi 60, atau kita sederhanakan kita anggap saja 24-nya adalah 12 kali 2, 60-nya 12 kali 5. 12-nya terbagi habis, sisa 2/5. Terakhir, contoh kelima. Dari seperangkat kartu BRID diambil sebuah kartu, diulang-ulang sebanyak 20 kali. Ini artinya diambil sebuah kartu, kemudian dikembalikan. Diulang, ambil lagi, dilihat, dikembalikan. Besarnya frekuensi harapan terambil kartu hati adalah, bagi kalian yang belum mengenal kartu BRID, ini biasa dikenal dengan kartu remi. Saya tunjukkan gambarnya seperti ini saja ya. Jadi ada kartu hati yang dimaksud adalah seperti ini. Mulai dari As, 2, 3, 4 sampai K. Ini kartu sekop, ini biasa ada yang nyebut kartu semanggi atau keriting, yang ini ada yang nyebut kartu wajib atau belah ketupat. Solusinya demikian. NS adalah banyak cara mengambil 1 dari 52 kartu BRID. Jadi total dari kartu BRID ini ada 52. Karena ada 4 jenis ya, ada 4 jenis, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian setiap jenis mulai dari As, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Itu sudah ada 10, tambah lagi C, Q dan K, sehingga ada masing-masing ada 13. 13 kali 4 sama dengan 52. NS-nya adalah banyak cara mengambil 1 dari 52 kartu BRID atau kombinasi dari 52 diambil 1. Dengan rumus kombinasi bisa dituliskan 52 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 51 faktorial. Kalau 52 faktorial dibagi 51 faktorial, ini hasilnya adalah 52 per 1 atau langsung sama dengan 52. Sedangkan NA-nya adalah banyak cara mengambil 1 dari 13 kartu hati ya, kartu hati yang jenisnya ini. 1 dari 13 berarti kombinasi dari 13 diambil 1. Hasilnya dengan cara yang sama menggunakan kombinasi diperoleh nilai
13. Sehingga peluang terambil kartu hatinya itu adalah NA dibagi NS atau 13 dibagi 52 atau sama dengan 1/4. Karena tadi dilakukan sebanyak 20 kali, maka frekuensi harapan terjadinya atau terambilnya kartu hati itu adalah K kali PA. Banyaknya pengambilan dikalikan peluangnya terjadinya A, atau 20 kali 1/4 sama dengan 5 kali. Jadi diperkirakan harapannya adalah 5 kali akan terambil kartu hati. Oke, saya kira untuk contoh cukup sekian. Kita lanjutkan dengan tugas kalian, yaitu mengerjakan soal uji kompetensi 1. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya ini adalah soal nomor 3 dan nomor 4. Nanti kalian dikerjakan di buku tugas. Kemudian nomor 5 dan nomor 6 silahkan difoto atau di screenshot. Kemudian ini soal nomor 7 dan nomor 8. Dan yang terakhir ini adalah soal nomor 9 dan nomor 10. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat belajar, tambah ilmu yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.